Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu adalah satu buku yang berisi ribuan solawat, macam-macam solawat para wali-waliullah. Ada solawat yang langsung dari Nabi, ada solawat para sahabat-sahabat Nabi, ada solawat para tabi'in, ada solawat para imam-imam madhab, dikumpulkan menjadi satu dari ribuan buku yang mengupas solawat, disingkat, dirangkum, dikumpulkan, lalu diberi nama oleh penyusunnya Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar bidzikris salati ala nabiyil mukhtar. Salawat ini aslinya bersanad dari penyusunnya sampai empunya salawat. Kalau dari Nabi, hadisnya dari beliau sampai Rasulullah. Kalau dari Imam Syafi'i, dari beliau sampai Imam Syafi'i. Semuanya bersanad. Lalu dibuang karena bukan waktunya baca sanad. Kalau orang lapar bukan hanya bahan-bahan makanan, orang lapar mau langsung makan. Maka dikumpulkan menjadi satu oleh penyusunnya. Penyusunnya dari Maroko. Dari Maroko, Maghrib. Namanya Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli atau Al-Juzuli, satu distrik yang ada di Maroko. Imam Jazuli ini kelahiran abad ke-7 menjelang ke-8. Jadi ulama abad ke-8. Imam Jazuli ini wali besar. Jasadnya utuh sampai 70 tahun. Sesudah dikubur berkali-kali digali. Ketika beliau meninggal diracunin, lalu kemudian ada yang gak beres ini, 5 tahun digali ulang, utuh, wangi kuburannya, 5 kilo dari tempat makam ke segala penjuru, wangi, harum, lebih harum dari kasturi. Sampai jasad beliau dibawa-bawa buat perang. Udah wafat, itu dibawa perang. Kalau perang selalu ditaruh oleh raja-raja Maroko, menang terus sampai akhirnya dikuburkan kembali 70 tahun. Utuh bener-bener kayak orang tidur. Pipinya didorong begini, balik lagi, didorong balik lagi, dipencet masih merah, ada darahnya. Itu Imam Jazuli. Moga kita diberi rezeki luas. Semua kita suatu saat kita insya Allah berziarah ke Maroko. Di samping Imam Jazuli di Maroko ini, begitu, ibu kotanya Rabat, Maroko ini. Ini ada Wali Pitu, gitu. Wali Pitu, Rijalus Sab'ah. Di antaranya pengarang kitab Asy-Syifa Bima'rifati Khuluqil Mustafa, Qadiyat. Itu makamnya di kelompok Wali Pitu ini. Sampai sekarang ramai kuburannya, tidak berhenti sejak beliau wafat sampai detik ini. Orang baca sholawat dalail. Nah, dalail ini adalah sholawat. Jadi pintu kita saudara menuju kepada Allah adalah Rasulullah. Pintu kita menuju kepada Rasulullah yang tercepat dari berbagai torekat adalah sholawat. Dan sholawat yang terhebat sedunia, paling top markotopnya sholawat adalah sholawat yang disusun
oleh waliullah besar, pembangun tarekat Jazuliyah dari Maroko, Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, anak cucu Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani. Ini hebat dalail. Lalu manfaatnya jangan tanya. Kalau ditanya manfaatnya, siapa yang pengen punya problem beres sampai akar-akarnya, ya baca dalail. Siapa orang yang belum punya keturunan, pengen punya keturunan, ya baca dalail. Siapa orang yang mentok usahanya, bingung, maka baca dalail. Siapa orang yang belajar pengen futuh, biar punya harddisk eksternal, tahu aja hadis ini hadis itu, biar ada harddisk eksternalnya. Jangan sampai ke orang-orang baterainya lobet, keluar dari majelis ditanya sama bininya, ngaji apa? Gua kagak tahu. Baru keluar udah lupa, baru ngaji. Ini lobet, ini dicas, nggak masuk. Ini supaya masuk dalailul khair. Ada artis namanya Nikardila. Itu muda. Itu sampai sekarang kuburannya diziarahi sama banyak orang. Lagunya hit terus walaupun udah mati. Enak didengar, dilombain lagi, menang lagi dalam nominasinya. Udah mati karena memang demen baca dalail. Begitu. Ada ulama besar Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id, pesantrennya di Paru. Pondoknya ada 20.000 santrinya, gratis total. Dari mana? Emang punya pohon duit, namanya Dalailul Khairat. Dari dalail ini orang bakal ketemu Nabi. Ketika ketemu Nabi minta sholawat, maka macam-macam sholawat. Makanya biasanya ada sholawat bilang begini, siapa baca sholawat ini sama dengan membaca dalail 1000 kali hatam. Ini namanya promosi biar laku ngalahin dalail susah. Pakai begitu, susah ngalahin. Ntar ada siapa yang baca ini sama dengan baca dalail 10.000 kali. Ya Allah, 10.000 kali. Sehari hatam aja susah, masih seminggu hatam ketalar mulu. Gitu, kececer mulu ya. Begitu. Apalagi ini, itu sangat tingginya dalail. Ada guru besar di Kalimantan, waliullah agung, guru sekumpul namanya Kiai Zaini bin Abdul Ghani. Itu bacanya dalail. Wong dalail itu paling lama 3 tahun bisa ke Mekah. Orang yang baca dalail istiqomah. Caranya terserah. Emang Rasulullah hebat. Enggak ada bicara. Kalau kita pengen bakti sama orang tua, baca dalail. Imam Baghawi tulis dalam tafsirnya Qurtubi di dalam kitab Al-Jamilah Kamil Quran. Imam Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil membicarakan Rabbana hablana min azwanina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama. Tidak ada yang membanggakan orang mukmin jadi senang selain punya anak-anak yang gemar ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah SAW. Rugi orang yang tidak membaca dalail. Dan majelis kami ini memotivasi kepada teman-teman majelis dan saudara biar tersambung. Jangan tinggal, kami lebih senang memotivasi, tolong baca Quran sehari seain aja. Nggak usah banyak-banyak. Sehari seain aja. Paling tidak ngegantiin mata yang lihat Mobile Legend, lihat WA mulu WA. Begitu, mana politik ribut mulu semasjid, WA segurut ribut aja. Ini ngegantiin ini nih, mata nih. Quran seain aja sehari. Mau jam berapa aja kita baca. Kedua, baca ratibul haddad biar selamat. Saya selalu minta biar tamu-tamu majelis ini dijaga Allah. Begitu dengan membaca ratibul haddad. Ini subur ketika baca dalail.
Begitu, inilah aurat-aurat kita. Pokoknya baca sholawat, baca ratib, baca Quran biar kata saing. Tamatnya terserah Allah. Yang penting baca aja di sisa-sisa umur kita. Rugi. Maka berbicara dalail ini, kami bakal kumpul ini mengijazahkan kembali karena diprotes oleh sebagian teman-teman majelis pada tanggal 4 April. Kami pusatkan di Serang, di Tanara. Minta aja alamatnya kepada teman-teman majelis. 4 April kita akan istighosah akbar, minta kepada Allah supaya corona ini diangkat sama Allah, supaya taraweh nyaman, jangan sampai enggak taraweh kita enggak nyaman gitu, dan supaya teman-teman majlis mendapatkan kesuburan. Begitu, jangan sampai stres terkait bisnisnya. Maka saya selalu memotivasi kita, enggak ada cara, harus dekat sama Rasulullah. Caranya baca dalailul khairat, dalailul khairat. Kayaknya ada di bawah itu. Ini nanya, ini ada ini. Begitu. Jadi dalail saja. Kita dalailan. Jadi baca dalailah kita. Dalail itu wirid dibagi 4 tingkat. Ada tingkat SMA, SMP, SD, TK. Yang SMA itu sehari khatam, itu SMA, sebuku itu selesai. Ini tingkat SMA. Kedua tingkat SMP, 3 hari khatam, jadi sebuku dibagi 3. Ada aturannya dari Imam Ghazali. Begitu. Ketiga, 4 hari khatam, ini tingkat SD, sehari 1/4. Keempat tingkat TK, seminggu khatam. Tiap hari punya sifatnya. Ini Senin, wiridnya Senin begini, supaya dia berlimpah rezeki. Jangan ngalamin susah hidup. Anak keturunannya pasti jadi orang soleh. Nggak bakalan ada yang bengar kalau yang baca dalail. Beneran dalail, nggak puyeng hidupnya. Dalail. Jadi dalail itu kayak air putih, nampak biasa tapi segudang manfaat. Itulah dalail. Orang nampak melihat biasa tapi segudang manfaat. Dalail itu. Orang kalau pengen usahanya dikasih maju, itu baca dalail. Yang kami dengar guru Ijai itu, guru Ijai, kami bingung. Di Kalimantan kan hebat ulama, kalau udah haul kayak begitu. Guru Ijai itu sedekah sebulan 1 miliar sedekahnya. Kalau kita mengisi kotak amal masjid 10.000 udah paling gedenya banget. Nggak ada nih kayak gue nih, gitu. Itu begitu. Dari mana emang kalau dalail ini luar biasa? Rasulullah yang ngomong. Ketika Ubay bin Ka'ab nanya sama Rasul, berapa saya harus baca sholat kepada engkau? Kata Nabi, terserah engkau. Kalau begitu saya singkat saja, karena hadisnya panjang. Saya mau baca sholawat dulu dah. Wah, duit ente banyak. Sabar. Beneran Ubay bin Ka'ab duitnya ampe duber. Banyak yang dibagi duit sama dia. Itulah dalail. Syukur sama Allah, saya aja banyak teman-teman majelis kami beliin motor banyak, walaupun gak baru. Yang baru kehitung banyak. Kami beliin motor tuh zaman-zaman masih jalan-jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Ya motornya dijual buat biaya lahiran. Untung ini enggak nih, alhamdulillah. Udah punya dalail. Gitu. Udah punya ya. Begitu. Oh iya dah, baik beli. Ini mohon maaf, bukan kami ria, bukan. Artinya memberi motivasi, emang dalail begitu. Dalail begitu. Dan ke Mekah terus. Begitu. Enggak ke Mekah. Dalail. Maka teman-teman majelis ada tukang kuli nyuci, teman-teman kita bilang, jangan kita bilang tidak mungkin.
kita punya Rasulullah. Jangan bilang tidak mungkin. Mungkin. Maka bisa kita ke Makkah ke Madinah. Itu dalail. Jadi baca dalail. Jangan tidak baca dalail. Rugi kalau kita orang majlis tidak demen baca dalail. Dalail membuat hidup tidak labil. Dalail itu membuat keuangan jadi stabil, tidak pusing. Ini penting di dalam hidup kita. Tapi panjang, wis baca aja. Karena saya harus mengurai ini panjang ini. Mengapa harus mencintai Rasulullah? Mengapa harus baca dalail? Supaya kita punya hutang yang numpuk beres-beres. Nggak ada. Dalail itu terapi penarik rezeki. Dan itu ada semuanya di buku itu. Kami paparkan. Makanya yang punya buku dalail yang dicetak itu, jangan dibaca dulu dalailnya sebelum baca bahasa Indonesia. Bakal ketemu dari mana relevansinya baca dalail dengan kita utang beres, punya keturunan dan segalanya. Ada di sana. Sudah kami tulis. Biar kita tidak panjang memaparkan ini, nanti tanggal 4 saja. Lah habis sekarang ini, enggak jadi ini tanggal 4 ini. Sayanya udah segini aja terkait dalail. Wallahu a'lam.